Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan ini semoga teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan, yaitu Om Ras. Wow. Dan kisah ini eksklusif ya, dibagikan langsung oleh Om Ras ke kita, jadi tidak di-up di media sosial manapun. Jadi luar biasa, terima kasih Om Ras atas kepercayaannya. Dan kisahnya keren banget teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat di setiap harinya. Oh iya teman-teman, buat yang belum tahu, kami upload sehari 2 kali untuk channel Ilo Extreme. Yaitu kita upload di siang jam 12 siang dan di malam harinya seperti biasa masih jam 7. Jadi demi untuk menghibur teman-teman semua, kami upload sehari 2 kali. Semoga bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan gak pakai berlama-lama ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Pindah rumah tanah Kalimantan. Kalau Abah dan Mama mau pindah ke desa silakan. Biar aku dan Ari ngekos di sini saja, ujar Arfan saat mendengar kabar tentang rencana kepindahan keluarga mereka ke desa. Pak Samad menghela nafas panjang. Usaha Abah itu sudah gulung tikar, Van. Hutang menumpuk di sana-sini. Rumah ini pun seperti yang kalian tahu akan segera disita. Abah benar-benar tidak punya uang sama sekali saat ini, apalagi untuk membayar kos kalian. Tapi kalau kalian tetap nekat ingin mengekos, kalian cari uangnya sendiri. Arfan terdiam. Bagaimana mungkin ia yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA itu bisa mendapatkan penghasilan? Kalaupun ada orang yang mau memperkerjakannya, dapat dipastikan hasilnya tidak akan cukup untuk membayar kos dan biaya sekolahnya. Terlebih lagi dia bukanlah orang yang terbiasa bekerja, karena selama ini sudah terbiasa meminta uang kepada orang tuanya. Tapi dengan mengikuti kemauan Abah dan mamanya untuk pindah ke desa, itu berarti ia sudah harus siap dengan suasana di desa, dan Arfan tidak menyukainya. Ia sudah terlanjur nyaman hidup di tengah kota, punya teman-teman yang gaul dan juga sefrekuensi. Arfan tidak akan sanggup membayangkan bagaimana ia nantinya bergaul di desa dengan orang-orang yang menurutnya udik. Sementara Ari tak bisa berkata apa-apa. Ia yang memang pada dasarnya adalah seorang anak yang pendiam, setuju-setuju saja untuk ikut pindah ke desa. Toh menurutnya desa itu tempat yang indah. Dulu ia juga pernah ikut ke desa sewaktu usianya sekitar 5 tahunan. Namun sejak kakek dan neneknya meninggal, mereka sekeluarga sudah tidak pernah lagi pulang ke desa hingga saat ini. Akhirnya setelah percekcokan panjang itu, mau tak mau Arfan pun setuju untuk ikut pindah ke desa. Barang-barang yang mereka bawa tak banyak, hanya yang penting-penting saja. Singkat cerita, setelah perjalanan yang panjang, mereka pun pada akhirnya tiba di terminal bus dan akan melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus menuju ke salah satu daerah yang berada di Kalimantan Tengah. Jadi Pak Samad ini adalah orang Dayak Bakumpai, Kalimantan Tengah, lalu beristri dengan Bu Samsia yang merupakan orang Banjar, Kalimantan Selatan. Awalnya Pak Samad ini bisa dibilang sukses dan mereka pun tinggalnya di luar pulau Kalimantan. Namun tiba-tiba usaha Pak Samad satu persatu mengalami kebangkrutan. Bahkan ia sampai berhutang sana-sini untuk memperbaiki bisnisnya. Tapi pada akhirnya semua usaha dan bisnisnya itu pun gulung tikar seperti sekarang. Saat sudah berada di dalam bus, wajah Arfan tampak cemberut.
Ia sepertinya kesal dengan orang-orang di belakang yang sedang mengobrol, apalagi saat di perjalanan ada beberapa penumpang yang mengalami mabuk perjalanan lalu muntah. Bahkan nenek yang duduk di kursi sebelahnya juga ikut-ikutan muntah. "Ri, tukeran tempat duduk," ujar Arfan pada adiknya. Gak mau. Lagian kan kamu sendiri yang milih duduk di situ," jawab Ari. "Cepetan, Ri, ini perutku sudah memual." Akhirnya, mau tak mau, Ari dan Arfan pun bertukar tempat duduk. Di pagi harinya, mereka pun sampai di terminal tempat tujuan. Pak Samad menghela nafas saat turun dari bus. "Akhirnya, kita menginjakan kaki lagi di tanah ini," gumam Pak Samad. "Bah, sini bah. Ini enak sekali bah," ujar Ari memanggil-manggil abahnya. Rupanya, Ari sedang makan pentol goreng yang berada di sekitar terminal tersebut. Saat orang tua dan adiknya makan pentol goreng di abang-abang itu, Arfan hanya melihat dari kejauhan, walaupun sebenarnya ia juga ingin mencoba, tapi rasa gengsi menahannya. Dari terminal, mereka pun naik ojek untuk ke pelabuhan. Karena desa Pasamat berada di hilir, jadi untuk sampai ke sana, mereka harus menaiki mesin motor. Wajah Arfan semakin cemberut saat menaiki mesin motor tersebut karena memang suara mesin dari mesin motor itu sangatlah nyaring. Bahkan suara musik dari headset pun tidak akan menghilangkan suara mesin itu. Berbeda dengan kakaknya, Ari tampak sudah sangat menikmati perjalanan dengan sesekali memfoto pemandangan dengan kamera kecilnya. Melihat adiknya yang tampak asik, Arfan langsung merebut kamera tersebut dari adiknya dan ia pun juga mulai memfoto asal ke berbagai macam sudut. Setelah puas mengganggu, barulah ia mengembalikan kamera milik adiknya itu. Mesin motor mulai memelankan lajunya dan salah satu orang langsung melompat turun saat mesin motor sudah berada sangat dekat dengan sebuah lanting. Pak Samad dan istrinya bersiap-siap turun, begitu juga dengan Arfan dan Ari. Orang-orang yang berada di lanting itu menatap ke arah Pak Samad sekeluarganya, membuat Arfan menjadi risih karenanya. "Wah, ternyata amangku yang datang," sapa salah satu orang yang berada di lanting itu. Pak Samad terlihat mengobrol hangat dengan orang-orang itu. Mereka sekeluarga bahkan disuruh untuk masuk ke dalam terlebih dahulu ke dalam lanting, dan di sana mereka disuguhkan makanan-makanan yang tampak lezat. Berhubung Arfan tidak makan saat di terminal tadi, akhirnya ia makan di lanting tersebut. Bahkan ia sampai nambah berkali-kali karena saking enaknya makanan itu. "Kalau Amang mau, Amang sekeluarga bisa tidur di sini dulu. Besok nanti kami yang akan membantu membersihkan rumah itu. Soalnya kotor sekali, halamannya pun sudah dipenuhi rumput-rumput tinggi," ujar orang itu. "Bagaimana?" tanya Pak Samad pada istrinya. "Terserah Abah saja. Aku ikut saja mana baiknya. Lagi pula kita tidak bisa membersihkan rumah itu hari ini kan?" Setelah dipertimbangkan, jadilah mereka tidur di lanting tersebut hingga rumah almarhum kakek nenek Arfan yang akan mereka tempati itu selesai dibersihkan. Orang-orang di desa itu benar-benar ramah. Bahkan setiap kali mereka mampir pasti langsung disuguhkan makanan. Apa yang mereka punya, itulah yang mereka suguhkan. Arfan saja sampai kekenyangan karenanya. Namun di malam harinya, Arfan mengalami kesulitan untuk tidur. Begitu juga dengan Ari karena lanting itu selalu bergoyang-goyang ketika ada gelombang dari mesin motor maupun jis yang lewat. Lanting adalah rumah di atas air. "Aku nggak bisa tidur, kepalaku pusing," keluh Ari. Arfan tertawa. "Sama." Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meminta izin pergi ke atas. Setelah mereka duduk-duduk di bangku yang ada di bawah pohon rambutan itu, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang datang menghampiri mereka. Anak perempuan itu mungkin berusia lebih muda daripada Ari. "Kata ayahku, kalian disuruh ke rumah sekarang," ujarnya. "Kami." Gadis itu mengangguk mengiyakan. Arfan dan Ari saling bertatapan, lalu keduanya beranjak untuk mengikuti gadis itu dari belakang. Ternyata
Maksud dari orang tua si gadis menyuruh Arfan dan Ari ke rumah mereka adalah untuk menawarkan kepada kedua kakak beradik tersebut untuk menginap di rumah mereka. Kalau orang yang tidak terbiasa tidur di lanting, pasti akan sulit untuk tidur. Jadi kurasa kalian pun begitu, bukan? Jadi daripada kalian duduk-duduk di situ sampai pagi, lebih baik kalian tidur saja di rumah Amang ini. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja rumah sendiri, ujar lelaki seusia ayah mereka tersebut sambil tersenyum. Arfan dan Ari mengangguk malu-malu. Lalu si Amang menyuruh anak gadisnya tadi untuk mengambil kasur kapuk dari dalam kamar. "Oh, itu anak Amang, namanya Rusmini," ujar si Amang sambil tersenyum. Tidak berapa lama, Rusmini keluar. Ia mengangkat kasur kapuk yang lumayan besar itu tanpa ekspresi. Ari menyenggol Arfan. "Dia lebih kuat dari kamu," ledek Ari. Sementara Arfan diam tak menjawab, namun matanya melotot pada Ari. "Biar aku saja yang memasang spraynya," ujar Ari seraya membantu Rusmini menggelar kasur kapuk tersebut. Rusmini mengangguk. Saat Rusmini dan Ari memasang spray, Arfan dan si Amang mengobrol panjang lebar tentang bagaimana rasanya tinggal di kota besar dan lain-lain. "Ya sudah, kalian berdua istirahatlah dulu. Amang juga akan berangkat, ingin mencari ikan," ujar Amang pada kedua kakak beradik itu. Arfan dan Ari mengangguk dan tidak lupa keduanya mengucapkan terima kasih kepada Amang. "Cie, yang tadi masang spray berduaan, jadian boleh tuh," ujar Arfan berbisik. "Apaan sih? Dasar otakmu aja yang pikirannya pacaran mulu," ujar Ari seraya berbalik membelakangi Arfan. Keesokan paginya, saat Arfan terbangun, ia sama sekali tidak melihat Ari di sebelahnya. Parah, tinggal gua," ujar Arfan bergegas bangun. Tapi ketika Arfan keluar dari rumah, terlihatlah Ari sudah berada di pelataran rumah tersebut bersama Rusmini. Mini terlihat sedang memamerkan ayam jagonya kepada Ari yang menanggapinya dengan sangat antusias. "Wah, aku sudah lama ingin punya ayam jago seperti ini, Min," ujar Ari yang membuat Arfan langsung mengerutkan alisnya. Ia sendiri bahkan tak tahu kalau adiknya itu sangat menyukai ayam jago. Karena memang selama mereka tinggal di kota, Arfan dan juga adiknya tidaklah terlalu akrab, bertegur sapa pun jarang, apalagi main bareng seperti kebanyakan adik kakak segener lainnya. Padahal usia Arfan dan Ari hanyalah selisih 1,5 tahun, tinggi badan keduanya pun sama. Tak jarang teman-teman ayahnya dulu mengira kalau Arfan dan Ari adalah saudara kembar. "Amang mana, Min?" tanya Arfan. "Tadi sudah pergi ke lanting. Katanya mau ikut bantu-bantu membersihkan rumah kalian," jawab Mini sambil mengelus-ngelus ayam jagonya yang berwarna kehijauan itu. "Ri, kita ke sana yuk," ajak Arfan. "Jangan, kalian disuruh sarapan dulu tadi. Kalau sudah makan baru boleh pergi," ujar Mini seraya berjalan ke arah kandang ayamnya lalu mengurung ayam jagonya itu kembali. "Ayo, kita makan dulu," ajak Mini pada kedua kakak beradik tersebut. Sarapan pagi itu ada ikan dan udang goreng, nasinya pun masih hangat. "Wah, ini hasil tangkapan Amang ya?" tanya Arfan. "Iya." Keren ya. Nanti sekali-kali aku mau ikut cari ikan sama Amang," ujar Ari. Mini pun tersenyum. "Aku tahu kok sungai yang banyak ikannya. Nanti kapan-kapan kalau kalian mau, aku bisa ajak kalian pergi ke sungai itu." "Wah, boleh itu, Min. Aku suka petualangan," saut Ari bersemangat. Selesai sarapan, mereka bertiga pun lalu pergi menuju ke rumah yang akan ditempati oleh keluarga Arfan. Di sana terlihat sudah ada banyak orang yang membantu untuk membersihkan halaman maupun isi rumah. "Orang-orang di sini baik-baik ya ternyata," ujar Arfan. "Iya, tapi kalau kamu membuat kesalahan yang membuat mereka marah, kamu bisa diusir." "Ya, itu sih wajar. Di mana-mana orang-orang juga begitu kan," jawab Arfan. "Ayo, kita juga ikut membantu," ujar Mini pada Arfan dan Ari yang masih berdiri mematung menatap orang-orang yang bekerja membantu mereka. Tak pernah
Arfan merasa sebahagia itu. Walaupun tubuhnya terasa sangat lelah, namun bekerja dengan diselingi gurauan dan hangatnya persaudaraan seperti itu membuatnya sangat menikmati pekerjaan tersebut hingga tanpa terasa hari pun sudah sore dan mereka pun bubar. Kalian tidur lagi di rumah Amang ya nak? Biar Abah dan Mama kalian tidur di lanting, ujar Amang pada keduanya. Iya Mang, jawab Arfan sambil tersenyum. Perlahan-lahan, kesombongan Arfan mulai terkikis oleh kebaikan dan juga kehangatan orang-orang di desa tersebut. Apa kalian pernah ngayap? Tanya Mini. Di kota itu mana ada hutan? Kalau bertanya itu kamu jangan yang aneh-aneh, ujar Amang. Mang, memangnya ngayap itu apa Mang? Tanya Ari penasaran. Ngayap itu mencari macam-macam seperti buah-buahan, sayur, atau jamur-jamuran di hutan. Seru tahu. Biasanya kami melakukan itu, apalagi kalau musim durian. Wah, nanti duriannya bisa dijual, lalu kita bisa dapat banyak uang. Uangnya ditabung untuk belanja di kota kabupaten. Banyak orang jualan di sana. Cerita Mini penuh semangat. Amang pun tersenyum mendengar cerita anak gadisnya itu. Sementara Arfan dan Ari saling pandang. Ternyata pergi ke kota kabupaten adalah impian anak-anak desa seperti Mini, pikir keduanya. Nanti kalau sudah musim durian, ajak kami ngayap ya Min, ujar Arfan yang langsung dibalas anggukan oleh Mini. Singkat cerita, 2 hari setelah dibersihkan dan renovasi sedikit, rumah itu pun sudah bisa mereka tempati. Mini, nanti sering-sering main ke rumah ya, ujar Ari saat ia berpamitan kepada Mini. Iya, rumahmu dekat itu. Setiap hari pun aku bisa pergi ke sana, jawab Mini sambil tersenyum. Rumah yang mereka tempati itu tidak terlalu besar, terdiri dari ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga yang hanya disekat oleh gorden. Dapur berukuran 3x4 dan hanya 2 kamar tidur di sana, jadi Arfan dan Ari tidur dalam satu kamar. Tapi di samping rumah itu juga ada rumah lain yang jauh lebih besar, tapi kedua bangunan rumah itu sama-sama terbuat dari full kayu ulin. Nah, rumah yang besar itu tidak dibersihkan dengan alasan katanya rumah itu terlalu besar untuk dihuni mereka berempat, alasan yang sangat tidak masuk akal bagi Arfan. Karena dulu, sebelum usaha abahnya bangkrut, mereka menempati sebuah rumah yang cukup besar, bahkan ART-nya saja sampai ada 2 orang. Namun saat itu Arfan tak terlalu mempermasalahkan alasan sang abah. Malam itu, saat Arfan baru saja selesai mandi, ia langsung masuk ke dalam kamar. Tapi sekitar 20 menit ia rebahan, Arfan merasa perutnya terasa lapar, padahal 3 jam yang lalu ia sudah makan bersama orang tua dan juga adiknya. Entah kenapa, semenjak tiba di desa itu, Arfan merasa nafsu makannya bertambah. Akhirnya, Arfan bangun dari tempat tidur. Ia melihat Ari yang sudah tertidur pulas. Arfan melangkah pelan keluar kamar. Ia menuju dapur. Saat itu, di sana belum ada listrik, jadi di rumah mereka hanya memakai penerangan dari lampu tembok buatan yang diberikan oleh orang-orang. Saat tiba di dapur, Arfan langsung mengambil piring, dan dengan pencahayaan terbatas itu Arfan pun mulai makan. Namun baru beberapa suap saja, tiba-tiba ia mendengar seperti ada suara ketukan di pintu yang berhadapan langsung dengan rumah besar di samping. Pada awalnya Arfan tidak menghiraukan, karena ia menganggap kalau suara itu adalah ulah dari tikus ataupun kucing. Tapi semakin lama suara ketukan itu semakin keras dan dari ritmenya terdengar seperti disengaja. Siapa? Tanya Arfan sambil mengunyah makanannya. Tak ada jawaban, tapi suara ketukan itu masih terdengar sama. Siapa? Tetap tidak ada jawaban, dan suara ketukan itu masih terdengar. Siapa sih? Gumam Arfan seraya beranjak dari duduknya. Lalu kemudian ia melangkah mendekat ke arah pintu yang masih diketuk dari luar. Brak! Suara pintu yang dibuka dan daun pintunya mengembas ke dinding. Teriakan Arfan sangat nyaring hingga membangunkan orang tuanya dan juga Ari. Saat orang tuanya ke dapur, terlihat Arfan yang sudah meringkuk di depan pintu yang masih terbuka sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Arfan,
Kamu kenapa? Tanya Pak Samad sambil menyentuh bahu Arfan, tapi Arfan masih tak mau menatap sang abah. Arfan, ini abah. Kamu kenapa? Tanya Pak Samad untuk yang kedua kalinya. Di situ barulah Arfan membuka tangan yang menutupi wajahnya dan langsung memeluk abahnya dengan erat. Hei, kamu itu kenapa? Tanya Pak Samad. Ada hantu, bah. Ada hantu, ujar Arfan menangis sesenggukan. Ari sampai melongo melihat Arfan menangis karena jarang sekali Arfan menangis sampai sesenggukan seperti itu. Terakhir kali Ari melihat kakaknya menangis, ya pada saat ia diputusi oleh pacarnya dulu. Kamu salah lihat, mana ada hantu di sini, ujar mamanya seraya mengelus-ngelus kepala Arfan. Enggak mah, sumpah, aku benar-benar melihat hantu. Wajahnya putih sekali, memakai pakaian seperti pakaian tradisional orang Tionghoa. Mana ada Pan orang Tionghoa di desa ini, ah? Di sini itu kan orang Dayak semua, ujar abahnya. Kamu salah lihat, itu mungkin efek kamu ngantuk. Lanjut mamanya. Justru aku tidak bisa tidur. Itu aku lagi makan. Masa aku salah lihat sih, Ma? Sudahlah. Ayo, cepat cuci tanganmu, lalu pergi tidur, suruh Pak Samad kepada Arfan. Masa iya sih aku salah lihat, padahal penampakannya jelas sekali, tepat di depan muka aku, Ri, ujar Arfan begitu berada di dalam kamar. Tahu ngantuk, ujar Ari yang langsung menutup tubuh hingga wajahnya menggunakan jari. Arfan menatap ke sekeliling kamar mereka yang tampak gelap karena memang hanya ada satu lampu tembok yang dipasang di kamar itu. Cepat-cepat Arfan memejamkan matanya agar bisa segera tertidur. Di keesokan harinya Arfan bangun agak kesiangan, sementara Ari sudah pergi entah kemana. Di dapur terlihat mamanya sedang membersihkan beberapa perabotan yang masih kotor. Abah mana, Mah? Tanya Arfan. Di luar, jawab mamanya singkat. Langsung mandi saja, Van, biar segar, suruh mamanya. Gak amah, ingin, nanti aja kesiangan, jawab Arfan. Selesai mencuci muka, Arfan lalu berjalan keluar rumah. Ia melihat abahnya sedang mengangkut papan dan balok dari samping rumah. Untuk apa itu, Bah? Tanya Arfan. Oh, ini untuk membuat meja makan, jawab Pak Samad. Ari kemana, Bah? Tanya Arfan. Katanya ke rumah amangmu. Tadi itu ada Mini datang kemari. Waduh, jangan-jangan mereka mau pergi, gumam Arfan seraya memakai sandalnya. Bah, aku ke rumah Amang dulu ya, pamit Arfan pada abahnya. Rupanya benar, saat Arfan tiba di rumah Mini, terlihat Mini dan Ari yang sudah bersiap-siap hendak pergi. Kalian mau kemana? Nggak ngajak-ngajak, ujar Arfan. Ya, kami kira kamu nggak mau ikut. Biasa kan, orang gaul. Mana mau pergi-pergi ke hutan, jawab Ari setengah meledek. Plak! Arfan menepuk bahu Ari sampai adiknya itu terlihat meringis. Informasi tambahan. Jadi, Mini itu sebenarnya sudah putus sekolah saat baru masuk SMP. Mungkin kalau masih sekolah, dia sudah kelas 3 SMP saat itu. Putus sekolah pun bukan karena orang tuanya tidak mampu membiayai ataupun membelikan perlengkapan sekolah, tapi karena Mini ini terbilang anak yang cukup nakal. Di sekolah, ia sering membuat onar, berkelahi, membolos, dan lain-lain. Sudah berkali-kali ia mendapat hukuman dari sekolah maupun juga ayahnya, namun tidak juga membuat Mini menjadi lebih baik. Akhirnya, dengan berat hati, ayahnya pun memberhentikan Mini dari sekolah. Mini ini juga merupakan keluarga jauh Arfan dan Ari. Ia hanya tinggal bersama ayahnya karena ibunya kabur bersama selingkuhannya. Tapi nanti, kalau kalian dengar apa-apa atau mencium aroma yang aneh-aneh, jangan direspon ya, ujar Mini. Loh, memangnya kenapa? Gak boleh, karena itu tandanya ada yang sedang memperhatikan atau melintas di dekat kita. Maksudmu hantu? Makhluk halus. Oh iya, semalam aku juga melihat penampakan hantu. Wajahnya itu putih, pakaiannya seperti pakaian tradisional orang Tionghoa, cerita Arfan. Itu makan sudah kubilang, kalau kamu itu cuma salah lihat, ujar Ari. Salah lihat apanya sih? Orang jelas begitu di depan mataku. Oh iya? Apa pakaiannya berwarna hitam? Terus kerahnya berwarna putih? Tanya Mini dengan antusias. Arfan mengangguk. Oh, ternyata hantu berkimono itu benar-benar ada ya, gumam Mini.
Maksudmu apa? Tanya Arfan dan Ari secara bersamaan. Tidak, bukan apa-apa. Yaudah yuk, ayo kita pergi, ujar Mini seraya berjalan lebih dulu, lalu diikuti oleh Arfan dan juga Ari. Mini mengajak mereka berdua memasuki kebun karet yang berada di atas desa, dan sekitar 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah sungai kecil. Kalian lihat kan ikannya? Tanya Mini sambil menunjuk ke arah sungai. Iya, tapi ikannya kecil-kecil. Itu ikan saluang namanya. Rasanya manis dan enak. Mau digoreng atau hanya direbus sama serai juga tetap enak, ujar Mini menjelaskan. Tanpa berkata-kata lagi, Mini mengeluarkan parang kecilnya lalu memotong bambu-bambu kecil yang tidak jauh dari sungai itu. Oleh Mini, bambu kecil tersebut rupanya dijadikan sebagai joran pancing. Dan setelah semuanya siap, joran itu lalu dibagikan satu persatu kepada Arfan dan juga Ari. Nah, ini umpannya. Pasang di mata Kayla itu, bisa kan? Ujar Mini seraya memberikan wadah berisikan cacing pada Arfan dan juga Ari. Aku takut sama cacing. Kamu pasangkan ya, Min, ujar Arfan dan Ari berbarengan. Kalau begini sih namanya sama saja aku memancing sendirian, sungut Mini. Saat Arfan melempar pancingnya, ternyata umpannya langsung disambar ikan. Arfan berteriak kegirangan sambil memperlihatkan ikan yang masih menggantung di pancingnya. Yeay, aku dapat, ujar Arfan senang. Jangan ribut, nanti ikannya pada lari semua, ujar Mini dengan mata melotot. Maaf Mini, soal ini pengalaman pertama aku memancing ikan. Ternyata sensasi ketika umpan dimakan ikan itu menyenangkan ya, ujar Arfan. Mini menghela nafas mendengar jawaban Arfan. Memangnya di kota tidak ada sungai untuk memancing? Ada kok, tempat khusus pemancingan, tapi kami nggak pernah tertarik pergi ke sana. Oh, jadi seperti kolam yang berisi ikan itu ya? Terus ikannya dipancing? Iya. Mana seru yang seperti itu, ujar Mini membuat senyum Arfan dan Ari memudar. Tanpa terasa, hari pun sudah mulai sore dan ikan hasil pancingan mereka pun sudah lumayan banyak. Ayo kita pulang, ajak Mini seraya mengambil pancing milik keduanya. Tanggung, masih seru Min, ujar Arfan menolak memberikan pancingnya. Umpannya sudah habis. Saat perjalanan pulang, Mini mengajak keduanya untuk mencari pakis terlebih dahulu. Apa? Masuk ke situ? Tanya Ari melihat ke arah semak-semak yang cukup tinggi tersebut. Iya, jawab Mini. Wah, takutnya ada ular, ujar Arfan dan Ari menolak. Tidak ada, aku sudah sering kesini. Biasanya aku kesini pakai sampan. Tuh, kamu lihat kan di bawah itu sungai? Serius, kamu sering kesini? Iya, ayo nanti keburu gelap. Akhirnya mau tak mau Arfan dan Ari mengikuti Mini masuk ke dalam semak-semak tersebut. Rerumputannya tinggi dan ada sebagian tumbuhan di sana yang berduri dan durinya menggores lengan kedua kakak beradik itu. Yang itu keras Van, Ri, itu jangan diambil. Itu sudah tua, tidak bisa lagi dimakan, ujar Mini saat melihat pakis yang dipetik oleh Arfan dan Ari. Adalah pakis yang sudah tua dan keras. Tiba-tiba terdengar suara kokok ayam dari dalam semak-semak di belakang mereka. Ayam? Kok ada ayam di sini? Tanya Arfan heran, karena sepertinya tempat itu cukup jauh dari pemukiman. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Mini pun langsung menarik tangan Arfan dan Ari untuk berlari keluar dari semak-semak itu. Ajaibnya Mini, walaupun jalanan itu penuh semak dan juga duri, bahkan kontur tanahnya tidak rata, tapi Mini tidak terjatuh saat berlari, berbeda dengan Arfan dan juga Ari yang beberapa kali terjatuh. Ada apa sih? Tanya Ari dengan nafas ngos-ngosan. Itu tadi suara ular. Biasanya ularnya besar kalau sudah bisa berkokok seperti itu. Dan ularnya itu pasti sedang bertelur, ujar Mini. Hah? Ular? Tapi itu tadi suara ayam, Min. Aduh, susahnya menjelaskan sama kalian berdua ini. Kalian memang gak tahu ini di mana? Hah? Ini tempat jauh sekali dari kampung. Tidak ada orang di sini, apalagi ayam. Memang beberapa jenis ular, terutama panganen, biasanya memang menampukak atau berkokok seperti itu saat sedang bertelur. Suaranya itu sama persis seperti ayam. Tapi itu bisa dipastikan ular.
Apalagi kalau di tempat-tempat seperti ini, ujar Mini. Aku haus, Min. Kamu bawa air minum gak? Tanya Arfan. Itu di depanmu air. Minum saja air itu, ujar Mini sambil menunjuk ke arah sungai. Kamu serius? Ini air sungai loh, banyak bakterinya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Mini pun langsung menyeruput air sungai yang ada di depannya. Segar. Arfan menatap Ari, dan sama seperti Mini, Ari pun ikut meminum air sungai tersebut. Lihat, aku masih hidup kan? Ujar Mini, namun Arfan lebih memilih untuk menahan rasa hausnya ketimbang ikut-ikutan meminum air sungai yang ia anggap kotor itu. Sesampainya mereka bertiga di desa, terlihat Amang sudah bersiap berangkat dengan senapan di punggungnya. Pak, aku izin nginap di rumah Arfan dan Arya. Apa kan pulangnya lusa, jadi aku nginap di rumah mereka saja ya, ujar Mini. Ya boleh, tapi jangan membuat ulah di sana ya. Jangan sampai merepotkan mereka. Mini mengangguk dengan bibir tersenyum sumringah. Kalian tunggu di sini sebentar, aku ambil pakaian dulu ya. Habis ini kita ke rumah kalian, ujar Mini. Serius, kamu mau nginap di rumah kami? Rumah kami itu cuma ada 2 kamar. Kamu mau tidur di mana? Ya kan bisa tidur di luar kamar. Aku sudah terbiasa kok, jawab Mini. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi ke rumah Arfan dan Ari. Ikan dan juga pakis yang mereka cari tadi juga dibawa serta. Sesampainya di rumah Arfan dan Ari, Pak Samad dan istrinya menyambut Mini dengan baik dan hangat. Bahkan mamanya Arfan terlihat sangat senang saat menerima ikan dan juga sayur pakis itu dari Mini. Kita masak bareng-bareng ya nak, ujar mamanya Arfan seraya menggandeng Mini ke dapur. Sementara Arfan dan Ari pun langsung mandi, dan selesai mandi keduanya lantas rebahan dulu di kamar. Saat makanan selesai dihidangkan, mereka berlima pun makan sambil diiringi obrolan hangat yang menyenangkan. Arfan, nanti kamu tidur sama Arya berdua, Mini biar tidur di tempat tidurmu. Ya Ma, jawab keduanya bersamaan. Ternyata punya mama itu menyenangkan ya, ujar Mini tiba-tiba saat mereka bertiga sudah berada di dalam kamar dan bersiap-siap untuk tidur. Kamu boleh kok panggil mamaku mama dan menganggap kami berdua sebagai kakakmu, ujar Arfan serius. Mini tersenyum. Terima kasih ya, Arfan dan Ari mengangguk secara bersamaan. Sekitar pukul 1 dini hari, Ari pun terbangun karena ingin buang air besar. Ia lalu berjalan ke arah dapur dan membuka pintu yang menuju keluar rumah. Tanpa rasa takut, ia pun turun ke sungai untuk BAB. Namun baru saja ia masuk jamban, tiba-tiba saja jamban itu terasa bergoyang. Lalu terdengar suara orang mengetuk-ketuk pintu jambannya. Jadi, jamban di sana itu memiliki atap dan ada pintunya, jadi aman untuk aktivitas BAB tanpa takut dilihat orang yang kebetulan sedang mencuci, karena memang lanting jamban bukan hanya untuk orang BAB, tapi juga untuk mandi, mencuci, dan mengambil air atau mengikatkan tali cis atau klotok milik beberapa orang. Tok tok tok, tok tok tok. Sebentar, ujar Ari dari dalam. Namun suara ketukan di pintu jamban itu semakin kencang. Sebentar, saya baru saja masuk jamban ini, ujar Ari kesal. Tok tok tok, tok tok tok. Astaga, gumam Ari seraya menyudahi BAB-nya sambil membersihkan bekas BAB-nya. Ari mengintip ke arah luar melalui celah pintu. Di situ ia melihat seseorang sedang berdiri diam, tidak bergerak. Namun suara ketukan pada pintu itu masih terdengar. Setelah selesai, Ari pun lantas membuka pintu jamban. Ia penasaran sekali dengan orang itu. Tapi saat pintu sudah dibuka, tidak terlihat ada siapapun di sana. Orang yang baru saja Ari lihat dari celah pintu itu kini menghilang. Ari melongo sebentar. Kemudian ia mengedarkan pandangannya hingga ia melihat seseorang yang sedang berada di pinggiran sungai. Orang itu berdiri membelakangi. Ia berpakaian hitam terusan dengan kain berwarna putih mengikat pinggangnya seperti sabuk. Arfan, jangan bercanda, gak lucu tahu, ujar Ari.
Ari lalu berjalan meniti papan tebal yang dijadikan jembatan untuk menyeberang dari jamban ke tangga yang berada di tepi sungai. Namun baru setengah jalan Ari berhenti. Ia tak sengaja melihat ke arah orang yang berdiri tadi, yang rupanya sudah ada di papan ujung penyeberangan tempat Ari berdiri. Wajahnya sangat putih dengan riasan aneh di wajahnya. Ari seketika tercekat. Ia berusaha untuk berjalan mundur, namun tiba-tiba sosok di depannya itu menyeringai. Ari langsung berbalik untuk kembali ke jamban. Tapi karena papan penyeberangan itu hanya satu, dan itu pun kalau Ari banyak bergerak, papannya ikut bergoyang-goyang. Sehingga saat Ari berbalik, kakinya meleset ketika menginjak papan tersebut. Alhasil Ari pun tercebur ke sungai. Untungnya Ari bisa berenang sehingga ia masih bisa selamat. Dan saat Ari melihat ke arah sosok tadi, syukur ya, sosok itu sudah menghilang. Dan Ari pun kemudian berenang ke tepi. Saat tiba di tepian sungai, ia langsung berlari kencang menuju ke rumahnya. Namun sial, entah kebetulan atau apa, pintu masuk ke dapur itu terkunci dari dalam. "Bah, buka pintunya," ujar Ari setengah berteriak. Tidak lama terdengar suara langkah kaki di dalam rumah yang mengarah ke dapur. Dan saat pintu dibuka, Ari langsung bergegas masuk. "Kenapa kamu malam-malam di luar?" tanya Pak Samad dengan mata masih setengah terpejam. Cepat tutup pintunya, Bah. Di luar ada hantu," ujar Ari seraya mendorong pintu itu dengan kakinya. "Kamu kenapa basah-basah begini, Siri? Apa kamu mandi tengah malam, ha?" tanya Pak Samad lagi tanpa menghiraukan ucapan Ari sebelumnya. Ari masih mengatur nafasnya, berusaha untuk tetap tenang. "Ada apa ini?" tanya mamanya yang baru saja muncul. "Aku bilang pun percuma, kalian tidak akan percaya juga," ujar Ari seraya melepaskan bajunya yang basah. Tubuhnya kini sudah menggigil karena kedinginan. Saat masuk ke dalam kamar, terlihat Arfan dan Mini yang masih tertidur pulas. "Mereka pasti tidak mendengar teriakanku tadi," batin Ari sambil memasang bajunya. Keesokan harinya, Ari pun menceritakan tentang apa yang ia lihat dan ia alami semalam. Arfan dan Mini sangat antusias mendengarnya. "Nah, kan aku bilang juga apa, hantu itu benar-benar ada kan? Kamu sih nggak percaya," ujar Arfan. "Orang kalau habis melihat hantu, biasanya itu langsung jatuh sakit. Tapi kalian masih sehat-sehat saja. Artinya, apa yang kalian lihat itu cumalah hayalan kalian saja, tidak benar-benar nyata," ujar Pak Samad yang berdiri di depan pintu. "Ah, kalau Abah yang melihat penampakannya, juga Abah pasti ketakutan," ujar Ari. Pak Samad hanya tertawa kala mendengar ucapan anaknya. Hari-hari pun terus berlalu. Namun, karena seringnya kedua kakak beradik itu diperlihatkan oleh penampakan-penampakan menyeramkan di rumah mereka saat malam hari, akhirnya mereka pun lebih sering menginap di rumah Mini. Dan hari itu, seperti biasa, Arfan dan Ari ikut Amang dan Mini untuk mencari ikan. Mereka mencari ikan cukup jauh dan katanya akan menginap sekitar 2 harian. Akan tetapi saat mereka pulang, ada kabar tak terduga yang datang dari mama mereka. Menurut Abah, mama mereka mengalami stroke setelah terjatuh di dapur. Namun itu hanya dugaan sementara. Karena ketidakadaan biaya, jadi mama mereka tidak bisa dibawa ke rumah sakit, tapi dibilang stroke. Sakitnya cukup aneh, karena mama mereka ini lebih seperti orang lumpuh. Kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan, tapi tidak kaku ataupun tegang. Mama pun masih bisa berbicara dengan jelas. Tidaklah seperti orang stroke yang kebanyakan akan sulit berbicara dengan jelas. Menurut Amang, yaitu ayahnya Mini, Mama bukan sakit medis, melainkan kapuhunan atau terkena gangguan dari makhluk halus. Dan oleh Amang lalu dipanggilkanlah seseorang yang katanya bisa mengobati orang yang kapuhunan. Malam itu, Amang datang bersama seorang laki-laki dengan perawakan tegap, rambutnya agak panjang dan digerai, kulitnya putih, dan ada beberapa tato di badannya. Lelaki itu tampak tak berkedip saat menatap Mama. "Kalian sudah melakukan kesalahan saat membersihkan tempat ini. Penunggu yang sudah lama menghuni tempat ini marah," ujar lelaki itu seraya menatap Abah dengan tatapan tajam.
Istri saya bisa disembuhkan kan? Tanya Abah dalam bahasa daerah sana. Arfan dan Ari awalnya tidak mengerti, tapi kebetulan di sana juga ada Mini dan Minilah yang mengartikan bahasa daerahnya. Bisa, tapi butuh waktu. Tolong sembuhkan istri saya. Orang itu menatap Amang. Besok malam saya kemari lagi, ujar orang itu lalu berpamitan pulang. Sore itu, Mini sudah datang lebih dulu ke rumah Arfan dan Ari. Sementara Amang pergi menjemput orang yang akan membantu untuk menyembuhkan Mama. Sekitar pukul 8 malam, Amang dan beberapa orang datang ke rumah. Lelaki itu membawa 4 orang lain bersamanya dan masing-masing dari mereka membawa tas yang terbuat dari kain hitam. Mereka menyalakan perapin dan meletakkan daun hidup di setiap sudut rumah. Mama dikeluarkan dari dalam kamar, lalu dibaringkan di tengah-tengah rumah. Kemudian 5 lelaki itu melepaskan bajunya hingga menyisakan celana pendek selutut. Kepala mereka juga dipasangi ikat kepala berwarna hitam. Mereka semua duduk mengelilingi Mama yang terbaring tak berdaya. Sementara di sudut ruangan ada Amang, Abah, Arfan, Ari dan juga Mini yang duduk memperhatikan orang-orang itu. 5 orang itu terlihat memejamkan mata, lalu mulai membacakan sesuatu yang terdengar seperti mantra dalam bahasa daerah yang berbeda. Saat ditanya, Mini pun rupanya tidak mengerti dan tidak bisa menerjemahkan mantra tersebut. Tidak berapa lama, lelaki yang kemarin datang ke rumah Arfan tersebut tiba-tiba saja menunduk lalu mengeluarkan suara geraman yang aneh. Lelaki itu mendekati Mama dengan cara merangkak dan sesekali kepalanya menggeleng. Lelaki itu terlihat mengendus-ngendus bagian kepala Mama sampai dengan ke kaki. Lalu kemudian ia berdiri dan tiba-tiba saja menari dengan gerakan yang sangat aneh. Saat lelaki itu menari, 4 orang lainnya terus membacakan mantra dengan sangat cepat. Suara gelang kaki yang dikenakan lelaki itu pun mengeluarkan suara gemerincing. Entah kenapa pada saat itu Arfan dan Ari merasa merinding. Tiba-tiba si lelaki yang menari tersebut tiba-tiba saja melangkah keluar rumah sambil terus menari. Arfan dan Ari tampak keheranan. Mereka pun sampai mengikuti orang itu keluar rumah. Padahal kala itu sudah dilarang oleh Amang. Namun mereka tidak mendengarkan dan tetap mengikuti orang tersebut keluar rumah. Arfan dan juga Ari melihat orang itu berdiri tepat di dekat pohon yang sudah ditebang. Lelaki itu diam saja, seperti sedang berhadap-hadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat secara kasat mata. Dan tiba-tiba saja laki-laki itu berteriak. Teriakannya sampai mengagetkan Amang, Mini dan juga Abah yang masih berada di dalam rumah. Lalu mendadak setelah berteriak, tubuh lelaki itu pun ambruk ke tanah. Ari berlari masuk kembali ke dalam rumah untuk memberitahukan pada Amang dan Abah bahwa si lelaki tadi mungkin pingsan, tetapi saat mereka keluar terlihat si lelaki itu berjalan dengan dipapa oleh Arfan. Makhluk itu kuat sekali. Aku sendirian tidak sanggup mengusirnya. Kalian telah membuat kesalahan, ujar lelaki itu. Bibir dan giginya memerah seperti ada bekas darah. Kesalahan yang seperti apa yang sudah kami perbuat sampai-sampai makhluk itu marah? Tanya Abah berusaha menahan emosinya. Pohon itu tidak seharusnya kalian tebang. Itu adalah rumahnya. Tapi kalian merusaknya tanpa permisi, ujar si lelaki. Tiba-tiba salah satu dari 4 orang itu berteriak kencang lalu berlari keluar rumah ke arah pohon tersebut. Dan kemudian ia menggali tanah yang ada di sekitaran pohon sambil berteriak-teriak. Lalu setelahnya ia pun ambruk. Sepertinya ada sesuatu di bawah pohon tersebut, ujar Amang. Mendengar perkataan Amang itu, Abah pun lantas berjalan ke arah dapur. Ari mengikuti Abah. Ternyata Abah pergi ke dapur untuk mengambil cangkul. Abah berjalan dengan wajah merah padam ke arah pohon tersebut. Kemudian ia mulai menggali tanah di sekitaran pohon itu. Ari, Arfan, Amang, Mini dan juga lelaki itu hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mencegah Abah. Sepertinya Abah sudah sangat emosi hingga membuatnya mencoba untuk mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Malam itu benar-benar kacau. Tapi tak ada yang terjadi kepada Abah. Padahal Abah sudah menggali pohon tersebut hingga tak terasa sudah 3 jam non-stop Abah melakukan penggalian.
Dan saat melihat Aba baik-baik saja, Amang, Ari dan Arfan pun memutuskan untuk ikut membantu. Mereka pikir mungkin saja kalau akar pohon itu yang dibuang, maka makhluk itu pun akan ikut pergi. Namun saat akar pohon itu berhasil dicabut, mereka menemukan ada sebuah kotak kayu di bawahnya. Kotak itu berukuran kecil, dan saat dibuka, ternyata isinya adalah sebuah buntalan kain berwarna merah. Oleh Abah, buntalan kain itu perlahan-lahan dibuka. Ternyata isinya adalah sebuah tulang, dan di tulang itu terpasang sebuah cincin. Dan mereka yakin kalau tulang itu adalah tulang jari tangan manusia yang sudah lama dikubur di tanah itu. Salah satu lelaki itu pun mengatakan kalau mungkin saja makhluk tersebut merupakan si pemilik jari yang mereka temukan itu. Namun entah kenapa jarinya sampai dikuburkan di sana tidak ada yang tahu. Bahkan lelaki itu pun juga tidak bisa mencari tahunya melalui terawangan atau penglihatan ke masa lalu oleh Amang. Jari itu pun kemudian dimakamkan secara layak, seperti layaknya memakamkan manusia. Dan setelah kejadian itu berangsur-angsur keadaan Mama kembali pulih. Bahkan gangguan-gangguan ataupun penampakan sosok yang sering mengganggu Arfan maupun Ari juga sudah tidak pernah lagi menampakkan diri. Keadaan menjadi aman, dan keluarga Pak Samad pun bisa memulai kehidupan baru yang tenang di sana. Namun meskipun begitu, tetap saja Arfan dan Ari penasaran dengan sosok tersebut. Ternyata menurut cerita Mini, sosok hantu berkimono itu memang sudah menjadi cerita horor di desa itu, terutama di kalangan anak-anak, karena sosok itu biasanya hanya menampakkan diri pada anak-anak saja. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras selalu menarik, dan kisah tentang tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Horor itu dapet banget, dan saya suka tuh dengan kebudayaan-kebudayaan yang dalam kisah Om Ras ini. Salah satu kelebihannya adalah menggambarkan situasi Kalimantan itu dengan dapet banget, karena memang Om Ras sendiri tinggalnya di pedalaman ya, Kalimantan Tengah ya. Jadi memang dia bisa menggambarkannya benar-benar seolah-olah kita kayak merasa berada di situ. Jadi luar biasa sekali. Dan kalau dari judulnya pindah rumah nih, wah sama kayak saya nih. Sebentar lagi saya juga hitungan hari akan pindah rumah nih. Jadi seru banget, dan memang pastilah ya kita sudah terbiasa tinggal di situ. Apalagi untuk seorang anak muda ya, itu nggak mudah tuh ninggalin tanah kelahirannya dan berpindah ke tempat yang baru, di mana di situ adat istiadatnya juga berbeda, lingkungannya beda. Jadi wajar lah kalau kedua anak Pak Samad ini, terutama kakaknya, si Arfan ini merasa kecewa awalnya. Tapi alhamdulillahnya mereka bisa mendapatkan dengan cepat ya, mendapatkan teman baru, dan suka tuh dengan situasi. Apalagi pas masuk ke dalam hutan. Dan saya juga jujur baru tahu nih, bahwa ketika ada di dalam hutan ya, pedalaman Kalimantan, apabila ada suara ayam berkokok, itu belum tentu adalah suara ayam. Tapi baru tahu saya bahwa ular besar yang sedang bertelur, yang mungkin yang udah tua ya, itu bisa berkokok seperti memberitahu atau bagaimana. Di situ untung ada Rusmini yang tahu dan langsung berlari. Luar biasa sekali. Di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak tahu yang bisa kita ambil. Terima kasih Om Ras sekali lagi atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar selalu merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung ternyata lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload sehari 2 kali, jam 12 siang dan jam 7 malam. Jadi kami upload sehari 2 kali ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi itu bisa dari diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena
karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.